Halo semua, apa kabar? Kali ini saya lagi ngoprek mobil lagi nih. Apa yang saya oprek ini ya, cakram. Cakramnya kenapa? Ya bisa teman-teman lihat sendiri. Udah banyak goresan. Nah tuh parah ya. Ini kalau cakramnya kayak gini jadinya ke kampas rem juga lebih cepat habis ya teman-teman. Ini belum nyampe setahun baru kepake paling 10-20 ribu kilo lah, tapi udah mau habis lagi si kampas remnya ya, karena kemakan ini ya, permukaannya terlalu kasar. Jadi ini ada dua cara teman-teman, bisa kita ganti atau kalau budgetnya minim kayak saya, dibubut ulang. Nah, selama tebal ininya ya masih bisa dimaklumi lah. Misalkan udah terlalu tipis ya mending diganti aja, karena saya budgetnya minim jadi dibubut aja. Ini kita lepasin dulu ya. Ngelepasnya beda sama mobil-mobil yang sekarang. Oh ya, ini mobil Panther ya. Kalau mobil yang sekarang itu begitu buka ban, biasanya ini juga lebih gampang dilepasnya. Tapi kalau di mobil Panther harus ngelepas ininya ya, harus ngelepas dudukan ban ini nih. Nah, untuk melepas ini kita gunakan kunci 17 ya, pakai kunci shock. Ini 17, nanti di dalam itu pakai kunci 27. Lalu untuk melepas ini ya, kepala babinya ini pakai kunci 14 di sini. Dan untuk melepas bracket remnya ini pakai kunci 22. Biar mudah, ini kita longgar-longgarin dulu. Masukin obeng bekas di sini ya. Obeng yang jelek aja, jangan yang bagus-bagus. Lalu kita longgar-longgarin. Sekarang kita lepasin kepala babinya. Di sini tuh ada kunci 14. Kita pakein kunci shock aja. Nah, ini asal longgar aja dulu ya. Nggak perlu kita lepasin karena kita mau buka sama si bracket remnya. Untuk membuka bracket remnya kita pakai kunci 22. Dan di bawah juga ada. Lalu kita lepaskan bracket remnya. Ini karena udah mulai gentong ya, kayaknya harus dicongkel-congkel. Nih kompasnya udah setipis ini ya. Ini seingat saya ini belum sampai 1 tahun, paling 6 bulan lah. Tapi udah separah ini ya karena permukaannya udah terlalu kasar. Oh ya, ini plat-platnya jangan hilang ya, plat-plat kayak gininya. Nanti kita pindahin ke kampas rem yang baru. Ini kita taruh dulu di sini.
Ini pakai kunci 27 ya. Lalu ini bisa kita tarik. Dan kita lanjutkan buka baut-baut ini. Ini nggak usah sampai habis ya, mau kita pakai untuk ngetok. Ini juga pasangin sedikit, masukin sedikit, sorry maksudnya. Oke, udah lepas. Nah, kemudian cakramnya mau saya bawa ke tukang bubut. Oke, udah balik dari tukang bubut. Hasilnya gini ya. Ini masih ada sedikit kayak gini sih, tapi ya ini soalnya udah terlalu dalam ya, nih tipis, jadi ini nanti harus ganti juga sih. Cuman ya buat darurat saya pakai dulu aja. Tebalannya segini. Kalau yang sebelahnya sih lumayan ya, nggak ada yang goresan, udah mulus lagi. Sekarang saya pasang. Posisi masangnya kayak gini ya, di bagian bawah, lalu kita paskan. Belum ini ya, belum kerapi benar, belum terpasang benar. Nanti saya pasinnya pas sudah terpasang aja. Oh iya, untuk bagian bearing ini ada spiknya ya, masukin aja bagian atas. Lalu kunci pakai baut 27 ini. Nah, dan ketika kita ngencengin ini sambil kita tes ya, putar-putar apakah seret. Kalau seret longgarin sedikit. Nah, ini enggak seret. Ini karena ini belum merata ya, jadi kena ke cover ini, tapi nggak apa-apa. Setelah itu pasang penguncinya. Nah, dan ini penguncinya tuh, ini kan kita nanti pasang kunciannya ya. Ini harus lubangnya bagian atas. Nah, kayak gini bagian atas. Pinggirkan kayak gini biar bisa kita tekuk bagian bawahnya jadi nggak keluar. Nah, ini ada bracket untuk pegangan selang rem. Ini nanti
kepasangnya kayak gini ya. Ini pakai kunci 22. Nah, ketika mengencangkan, gunakannya yang kunci batang gini ya, jangan yang recet, soalnya nanti rusak. Kita masukin obeng lagi di sini untuk kita kencengin baut-baut yang ini. Kencenginnya rata dan pelan-pelan aja ya. Karena kemarin ini udah dilonggarin ya, jadi lebih gampang. Kita gunakan kunci untuk mendorong ini ke dalam ya. Kita gunakan kampas rem yang lamanya untuk sebagai bantalan. Oke. Nah, kalau udah masuk ke dalam, tinggal kita pasang kampas remnya. Saya pakai kampas remnya ini ya, Bendix. Dari pengalaman ini lumayan bagus, harganya juga nggak terlalu mahal. Nah, dan biasanya di kampas rem itu ada bantalan kayak gini ya. Ini fungsinya apa? Biar kampas remnya nggak berisik ya, kan di sini gerak-gerak bersama ban. Ini bikin kampas remnya nggak berisik. Cuman ini satu hilang nih. Harusnya ada yang gini satu dan tahanan gini satu. Untuk masangnya, ini harusnya di sini ada lubang. Di sini ya, sesuai sama ini. Lalu dijepit pakai yang ini kayak gini. Kalau kurang jepit, ini bisa ditekuk dulu. Nah, jadi lebih nempel. Lalu kita pasang. Saya kayaknya yang ada bantalannya mau di dalam deh. Nah, ini kalau nggak masuk ya, geser aja ke kiri atau ke kanan, ke sana atau ke dalam atau ke luar biar pas ya. Lalu bagian bawahnya juga, bagian yang ini nih. Nah, ini bisa kita dorong atau kita tarik, disesuaikan aja. Kalau ini saya dorong keluar. Nah, setelah itu kita pasang bautnya. Oh ya, sebelumnya bagian ini ya kita pasang stempet lagi biar gerakan kalipernya
ke kiri dan ke kanannya nggak terganggu. Nah, bagian ini ya, besi ini yang bagian atas kita kasih stempel. Lalu juga bagian bautnya, bagian sininya aja. Selain biar nggak cepat berkarat, biar pergeseran ke kiri ke kanannya itu lancar. Oke. Setelah itu pasang covernya. Ini kalau mau grease-nya bisa ditambahin agak banyak. Yang ini sih udah lumayan banyak. Dan kita potong sedikit. Bagusnya sih pakai palu karet ya, biar ini nggak rusak. Baru kita kencangkan. Oke, selesai. Jadi segitu aja ya videonya teman-teman. Semoga video ini membantu. Kalau video ini membantu, tolong tekan like. Dan kalau belum subscribe, monggo di subscribe. Terima kasih.